Halo guys, welcome back di Entos Entertainment Osis SMK Alfurkon Bantar Kawung. Gimana nih kabar kalian ya? Semoga baik-baik saja. Dan dengan saya Wahyu Alendra selaku host untuk episode kali ini ya. Dan untuk sekarang kita kedatangan bintang tamu, teman kita, kawan kita, saudara kita, yaitu Haikal. Gimana Kal kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Anda gimana kabar? Alhamdulillah saya juga baik kok. Oke, siap. Teman-teman belum pada tahu kan ya Haikal itu siapa sih? Dan silakan ya untuk saudara Haikal mau perkenalkan diri. Oke. Nama saya Haikal Ahim Saputra ya. Biasa dipanggil sih Haikal gitu atau Ekal lah, terserah itu mah. Saya asal kelahiran asli Purwokerto. Cuman ya sekarang ceritanya beda lagi sih. Bisa bertemu dengan Wahyu dan kawan-kawan kan ya berarti beda. Sekarang tinggal di mana tuh kalau boleh tahu? Untuk sekarang sih saya tinggal di Desa Pangebatan. Tahu kan mungkin ya? Tahu. Pangebatan itu yang Tahu. terkenal Demang. Ya, Demang gitu kan. Demang. Tahu. Iya. Oke. Itu gimana sih ceritanya kan asal Purwokerto tuh, asli Purwokerto ya? Iya. Itu gimana sih bisa sampai ke Pangabatan? Saya cerita singkat aja ya. Ya, singkat aja. Nggak apa-apa. Santai. Asal mulanya saya kan dulu tuh SMP nih, pertama SMP. SMP saya di Tegal tuh saya mondok, sempat Ya. mondok kan pesantren. Nah, kebetulan bapak saya kan kerjanya gitulah, pindah-pindah terus sana kemari gitu kan, jauh gitu kan. Jadi ikut ke keluarganya semua kan ikut pindah-pindah gitu. Nah, pas selesai SMP, kebetulan saya kan ini otomatis lanjut SMA kan lulus. Ya. Nah, habis lulus itu pertama saya lanjut di MAN. Saya tuh anak aliyah aslinya. Oh, Iya. pantas. Aduh. Biasa aja dah. Iya. Anak Terus? aliyah. Ya. Terus kebetulan kemarin ada musibah ya. Oh ya. Di Pangebatan kan kalau mbah saya tuh keluarga asli Pangebatan gitu. Oh ya. Jadi mbah itu kemarin meninggal. Akhirnya mbah Kakung yang meninggal tuh. Iya. Akhirnya mbah Huti kan sendirian. Iya. Akhirnya rundingan tuh keluarga gitu. Yang paling dekat saudara ternyata dari Purwokerto. Oh, yang lain tuh pada jauh semua gitu kan. Iya. Jadi ya udahlah mau gimana lagi. Dan ternyata anak laki-laki di keluarga saya itu ya cuman saya gitu. Oh ya. Jadi ya mau nggak mau saya nemenin Mbak Uti lah, kasihan. Oh, oke. Jadi akhirnya pindah ke sini. Itu awalnya kan di MAN ya. Iya. Itu kenapa bisa pindah di SMK Alfurkon Bantar Kawung? Ya itu sih berdasarkan dari jalan hidup itu. Saya jalan kan hidup, tadinya kalau nggak ada musibah nih, Ya. mungkin saya nggak pernah ketemu ente. Maaf Anda siapa gitu ya? Iya. Oh, oke. Jadi itu jalan tadi udah Jalan hidupnya, oke. Iya, Iya seperti sih. itu tadi. Dan di SMK Alfurkon ini tuh kamu milih BDP ya? Iya. Nah, kenapa tuh milih BDP? Kan ada jurusan TKJ dan TSM tuh. Mm. Itu kenapa milih BDP? Sebenarnya gini, kan pertama saya kan cari-cari sekolah nih di sini. Ya. Saya nggak tahu sekolah mau kemana gitu kan, Ya. nggak intinya awam daerah sinilah nggak tahu. Nah kebetulan saya kan punya om. Ya. Om saya kebetulan juga itu nikah married sama ini anak dari yayasan ya. Oh iya. Beliau Al Mukarram Syekhina Abidar Daryanto ya. Iya. Allahumma tawil umruh warfa darujatuh. Ya. Beliau nikah dengan itu anak beliau, om saya maksudnya. Ya. Akhirnya saya kan dapat rekomen tuh, udah Ya. sekolah sini aja katanya. Ya. Oh iya. Iya gitu. Jadi akhirnya kemudian saya, oh ya udah nggak apa-apa. Oh. Awal mula saya daftar nih ke kantor gitu kan. Ya. Saya asal mula maunya mau ke TKJ. Oh ya. Dulu saya mau ke TKJ, Oh, iya. mau jadi anak komputer kayak ente-ente gitu kan. Saya mau ke TKJ, ternyata waktu itu tuh TKJ jurusan lagi penuh-penuhnya. Oh iya. Paham. Lagi penuh banget di situ. Nah, udah TKJ nih. Saya nggak pernah berpikiran ke jurusan BDP, nggak pernah sebelumnya sama sekali. Iya. Saya akhirnya karena TKJ nggak ada lowongan lah gampangannya gitu kan. Iya. Saya akhirnya mau ke TBSM. Pas di TBSM, udahlah saya mau ke TBSM aja. Katanya waktu itu saya didampingin, masih ingat saja, sama Bu Ita waktu itu. Iya. Kakaknya Bu Eki kan, Iya. kakaknya Cek Eki itu kan saya manggil. Itu ini katanya ya gini-ginilah TBSM tuh ya
motor gitu, otomotif gitu kan. Barangkali gimana kamunya. Akhirnya saya juga berubah pikiran lagi. Padahal aslinya pengen, cuman udahlah masuk BDP aja, disaranin sama Bu Ita ke BDP Oh gitu iya, kan. iya, iya. Untuk Bu Ita gitu kan. Akhirnya ya udah, Jadinya ke BDP ya. akhirnya ke BDP. Menurut kamu nih BDP Dalfurkon gimana? Seru atau enggak atau bagaimana? Karena dulu saya belum pernah kepikiran ke yang namanya Marketing ya? jurusan BDP ya marketing. Nah, Saya nggak marketing pernah sebelumnya, bahkan nggak tahu marketing tuh apa sih gitu. Oh iya. Cuman denger-denger doang orang marketing marketing tapi nggak tahu marketing apa Iya, itu. iya. Setelah saya jalanin pertama masuk tuh, saya nggak tahu apa-apa, awam banget yang namanya marketing. Terus akhirnya berjalan beberapa waktu gitu. Pertama setengah tahun, saya masih belum merasakan betah karena pusing. Karena pusing. Pusing ya sama bete lah, gimana sih orang nggak kepengen tapi Oh, iya, iya. masuk gitu. Bete kan pasti. Iya. Apalagi lingkungan gitu kan. Kan beda banget lah sama lingkungan-lingkungan di sana gitu. Akhirnya saya coba paksakan gitu loh. Saya bangkit lah dari zona nyaman gitu kan. Iya. Akhirnya berusaha. Saya menyadari diri saya mau sampai kapan kalau kayak gini terus gitu. Mau sampai kapan sih gini terus? Akhirnya saya mengontrol diri saya, controlling kan. Iya. Terus lama kelamaan baru tuh ngena betahnya gitu. Terasa kena kemarin tuh sebelum mau kenaikan ke kelas 11, berarti kelas 10 semester 2 kalau nggak salah. Terus saya di situ baru merasakan betah di marketing dan tahu ngerti marketing tuh apa sih, bisnismen tuh apa sih, pebisnis tuh apa sih gitu loh. Oh iya, iya. Gitu. Dan apa sih yang buat kamu betah tuh di BDP atau di marketing ini? Hal apa itu yang bikin kamu ngena? Yang bikin saya ngena itu pertama mungkin dari pelajaran ya, bukan Oh, iya. mungkin sih emang dari pelajaran. Iya, iya, iya. Karena saya punya autosugesti pengen jadi bisnismen gitu. Oh, iya, iya. Ah. Paham, paham. Itu saya akhirnya kan gini loh, kita kan nggak akan bisa pelajaran kalau kita nggak suka dulu kan. Iya. Ya gitu. Nah saya akhirnya suka terus betah gitu kan. Iya. Dari suka itu berawal dari suka, berangkat dari suka, kemudian merasakan tuh namanya kebetahan Iya, iya. di BDP. Iya karena mungkin saya juga orangnya tuh hobi suka public speaking gitu loh. Oh. Bukan gitu sih, apa sih ya? Lebih ke suka ngobrol orangnya gitu. Suka ngobrol ya. Marketing kan basicnya orangnya pinter Ngobrol. gini nih. Iya, pinter apa tuh bersuara. Iya Oh. gitu. Nah, yang kedua itu mungkin dari relasinya ya. Relasi BDP juga cukup menyenangkan sih bagi saya pribadi gitu. Karena ya enjoy sih, mental-mentalnya juga mental-mental orang pebisnis gimana sih gitu kan. Orang-orangnya nggak pada mudah nyerahan gitu, Iya, apa-apa nggak ngeluh. Ya bukan membanding-bandingkan sih ya, cuman yang saya rasakan tuh seperti itu. Oke, oke. Cukup menarik ya. Jadi saya jadi pengen pindah saya ke BDP nih. Iya, Tanggung asli. tanggung. Dan menurut kamu nih gimana sih cara belajar yang efektif itu? Oh Menurut iya. Saudara Haikal opini kamu gitu. Iya, bebas ya ini ya. Bebas terserah. Perspektif kan ya, Ya, bebas. perspektif. Oke. Buat keefektivitasan KBM kan ya? Iya. Atau efektivitas apa nih, segi apa? Dari KBM aja nggak apa-apa. KBM ya? Ya. Mungkin kalau dari yang saya lihat nih, Ya. sudut pandang saya sendiri, Ya. yang kurang, yang untuk membuat keefektivitas tuh aslinya ya dari pertama mungkin dari peraturannya ya, Ya. peraturan. Oke, oke. Yang kedua itu ya dari anak didiknya sendiri sih sebenarnya. Oh. Sebenarnya gini loh, kita itu sekolah tujuannya apa sih? Gitu aja. Terkadang ini banyak siswa-siswi ya, saya nggak mengklaim buruk, cuman ini hanya opini saya. Banyak siswa-siswi yang mereka tuh belum disadarkan bahwa tujuan mereka tuh ke sekolah apa gitu. Iya. Gitu. Iya. Maksud saya gitu. Saya mohon maaf bukan lagi apa ya. Cuman ini opini saya. Iya. Barangkali nanti saya selesai diserang netizen. pulang dari sini, wah itu nggak bener dong. Hapus take down. Santai. Nggak jelas. Di sini mah aman. Aduh. Aman Enjoy. bersuara di sini. Oke, siap. Ya. Ya begitu. Yang pertama tuh seperti itu. Banyak kurangnya kesadaran lah Iya. dari ini. Untuk peraturan sih saya akui udah bagus. Nggak ada yang namanya guru atau bahkan yayasan nggak pernah tuh ada dimanapun yang bikin peraturan tuh yang menyiksa sama murid gitu. Iya. Nggak ada. Justru itu untuk mendidik, semua itu yang ada di sekolah ini menurut saya itu semua didikan lah, edukasi semua. Cuman yang masih menganggap itu semua penyiksaan lah,
apa tek-tek bengek itu inilah saya males gitu gini, itu emang dari pribadi siswa-siswinya aja gitu yang merasa dirinya itu tersiksa lah sama peraturan gitu. Jadi kesimpulannya tuh keefektivitasan belajarnya tuh ini ya dari siswanya masing-masing ya. Dari Iya. diri sendirinya ya datangnya ya. Datangnya Kayak tuh dari tujuan dan semacamnya itu ya. iya dari situ. Oke, oke. Menurut saya sendiri. Catat ya teman-teman. Hmm. Dan berarti kamu di kawasan Bantar Kaung ini berapa lama udah? Ya dari kelas 10 berarti berapa ya? Ya sekitar 2 tahun hampir lebih 3 ya? tahun. Hampir 3 tahun ya. Ah, Oke, oke. Berarti Dalfurkon juga kan hampir 3 tahun ya. iya, Sebentar lagi lulus kan gak kerasa iya ya. gak kerasa banget. Gak kerasa banget ya. Bahkan saya apa ya? Kenal ente pun sekarang-sekarang sih. Iya sekarang Ya kan? Dari dulu Ya, kemana? dari dulu iya kayak nggak tahu ini siapa. Iya, bener-bener. Iya kan. Nah, menurut kamu selama kegiatan di Al-Furqan ini bagaimana? Mulai dari kegiatan pembelajarannya, terus kegiatan keagamaannya kan kita kan di bawah naungan yayasan ya. Oh iya, iya. Nah, itu gimana Benar. sih menurut kamu untuk sekarang? Kalau menurut saya pribadi sih, ini sih benar-benar orang siswa-siswi yang nggak bersyukur sekolah di sini. Wah, Iya. parah dia, rugi. Rugi ya? Jujur gua akui rugi itu. Ya. Kok jadi gua sih? Ya, aja, santai Enggak letter B saya gitu kan. Letter B apaan sih? Rugi. Kenapa rugi? Soalnya gini, belum tentu ada sekolah lain setingkat SMK atau SMA. Mungkin kalau di MAN ada ya, kalau di Aliyah beda lagi. Iya. Setingkat SMK loh. Yang setiap pagi tuh ada pembiasaan, Iya. sholat duha gitu kan. Iya. Kegiatan peraturannya tuh seperti itu. Ada sholat duhur berjamaah. Iya. Ya kalau sholat duhur berjamaah mungkin rata-rata mayoritas sekolahan ada. Iya. Cuman maksudnya nggak di sini tuh kayak ekstra banget harus. Ya emang itu udah menjadi kewajiban kan. Heeh. Harusnya bersyukur banget sih. Harusnya pola pandangnya tuh dirubah gitu. Oke, oke. Lebih ke bersyukur banget. Ini tuh bener-bener sekolahan, yayasan yang saya bukan lagi apa ya, lebih ke yang saya rasakan Iya, gitu. iya, yang kamu rasakan. Bukan lagi Promosi atau gimana bukan. gitu? Mohon Iya. maaf, tapi emang ini yang saya rasakan gitu. Iya, oke, oke. Kayak gitu, intinya harus bersyukur banget, bahkan berbasis pondok gitu kan. Iya. Karena kita ngapain sih gini nih. Saya pernah baca artikel ya dari seorang jenderal polisi, saya nggak mau sebut namanya. Bukan yang ini bukan FS loh, bukan. Ya, Bukan. Aman, Intinya aman. ada jenderal polisi ya bintang 2. Dia itu sampai berbicara beropini. Iya, iya. Kalau orang itu kalau dididik untuk hanya kecerdasan doang, kepintaran doang, jenius, tanpa didasari dengan nilai-nilai agama, itu sama saja sedang menciptakan monster-monster di masa depan. Oh iya. Maksudnya dari situ tuh kita belajar, ya emang bener. Soalnya apa? Orang yang berpotensi untuk menjadi monster tuh orang-orang yang pinter, ya nggak sih? Iya, orang-orang yang cerdas ya. Iya, Iya. emang seperti itu. Faktanya, maksudnya berdasarkan ininya loh, Iya. realitanya di lapangan. Iya, iya. Survei lapangannya kan seperti itu. Tanpa didasari agama gitu, nilai-nilai agama, kebenaran, itu ya sama aja lagi menciptakan monster-monster di masa depan. Kayak koruptor ya. Nah, itu dia. Oh. Soalnya ya intinya dasarnya emang harus agama sih. Makanya kita itu bersyukur banget di sekolah yang berbasis Pondok ini. religion banget ini sih. The best Al-Furqan. Mantap. Jangan lupa join ke Al-Furqan, oke? Join. Nah, berarti kan kamu di Al-Furqan ini merasa bersyukur banget ya dan sebagainya. Iya. Dan walaupun mohon maaf sebelumnya saya merasa biasa aja. iya. Cuman semakin kesini semakin bertambah waktu umur, Kayak bersyukur tersadar gitu ya, Iya. juga ya. Kayak kena ternyata oh ini selama ini loh. Yang dari dulu saya kelas 10 tuh ya Allah yang namanya Iya. bisa tahu sendiri guru-guru dari dulu Saya saya. juga nggak tahu Anda siapa kelas 10, Dulu kelas saya 11 itu. padahal bener. Iya. Dulu aduh. Tapi saya semakin kesini benar-benar merasakan ternyata di sini tuh wah oke dah. Iya. Baru ngerasain. Selain kayak berbasis pondok di sini juga kayak terbuka ya. Kayak dari mulai fasilitasnya, jadi kita bisa ngulik lagi kan. Dan Oh iya sebagainya. iya benar-benar sekali. Itu jarang ada yang sekolah kayak gini kan. Iya. Ya, Makanya iya jangan lupa join. the best banget ini sumpah. Bener-bener yang saya rasakan ini bener-bener the best. Iya. The best SMK di Ah. Bantar Kaung. Iya. Oke.
Ya, Mantap, SMK mantap. PK Iya, dilawan. PK ya, pusat keunggulan. Aduh, mantap. Nah, sekarang nih pesan dan kesan kamu nih selama di Alfurqon selain bersyukur dan itu. Sebelum Ya. saya jawab, mohon maaf, minum dulu boleh? Aduh, Silakan, silakan. saya agak sakit. Iya. Ini terima kasih kepada Pendekar Printing ya. Yang mau sponsor, Iya, oke. silakan hubungi email di bawah, oke? Minum dulu, guys. Oke, lanjut ya. Tadi pesan dan kesan Mas Haikal. Oh iya. Pesan dan kesan saya pribadi ya. Selama Mas Haikal di Alfurqon. Untuk pesan dulu ya mungkin ya. Iya. Untuk pesan sih saya sangat berterima kasih sekali kepada semua elemen sekolah, Ya. terutama terkhusus pada guru-gurunya dan karyawan semuanya. Pada guru-guru yang telah mendidik saya, terutama. Sedih ya, ini sedih ya. Iya, karena gimana ya? Bentar Sebentar lagi kita kan mau bentar udah lagi gitu kan ya. Kayak mulai jalan hidup masing-masing. Iya, aduh. Nggak Itu kerasa sih bakal teringat banget sih. Iya. Bener. Nah, di sini. Iya, saya sangat berterima kasih sekali semuanya kepada elemen sekolah, guru, karyawan, terkhusus pada guru-guru yang mendidik kami, mengajarkan kami gitu Iya. kan. Beliau tak pernah kenal lelah gitu kan ya. Bahkan sampai anaknya sendiri pun, anak kandungnya pun dia kehilangan waktunya bersama dia hanya untuk kita gitu kan. Iya. Ya nggak sih? Ya seperti itu. Dan tak lupa pula kepada pimpinan yayasan semua. Saya berterima kasih terutama kepada guru mulia kita ya. Iya. Beliau orang yang Masya Allah, Syekhina wa murabiruhina Abidar Daryanto ya. Mari kita doakan Allahumma tawil umruh warfa darajatuh wa yasir umuruh gitu kan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Beliau benar-benar guru murabiruh gitu, yang Ya. mengenalkan kita kepada Tuhan. Ya. Murabiruh, ruh kita itu dikenalkan kepada Tuhan tuh oleh beliau. Ya. Jadi bukan guru sembarang guru lagi yang Ya. kita ngajar pelajaran lalu pulang gitu kan. Beliau emang guru yang benar-benar guru yang menganggap anaknya sendiri gitu. Bisa dirasakan gak sih? Iya. Ya kan? Bisa dirasakan. I feel it, bro. Benar. Kita itu bersyukur banget di sini, intinya memiliki sekolahan atau bersekolah di sekolahan yang benar-benar nggak ada duanya ini sih, benar nggak ada duanya. Bahkan saya yang tadinya hidup di sana pun mohon maaf, emang kenyataannya di kota ya. Iya. Saya juga paham kok, saya juga paham. Iya. Saya juga. Itu nggak ada men yang sekolah kayak gini. Iya. Kebanyakan kalau pondok ya sekolahnya di pondok Iya, gitu. udah sekolah di pondok ya. Heeh. Nggak dibuka untuk umum, jadi dibukanya untuk yang pondok aja. Iya. Di sini tuh berbasis pondok tapi dibuka juga untuk umum gitu loh. Jadi orang awam, orang umum bebas gitu mencari ilmu di sini. Santri kalong bahasanya lah. Itu Iya. sih udah sebagai apa ya? Privilege gitu loh. Iya, yang privilege. dimanapun nggak ada gitu. Susah nggak ada duanya. Nah, tunggu apa lagi teman-teman ya? Tuh kan. Alfurqon. Al-Furqan ini saya yang sendiri yang merasakannya gitu. Kan. Testimoni aslinya nih. Asli. Ya pesan saya itu sangat berterima kasih sekali. Iya. Pahlawan tanpa jasa lah. Iya. Kemudian untuk kesan ya. Iya, kesan. Kalau untuk kesan sih, Kesan terindah lah selama kamu berada di Alfurqon gitu. kesan terindah saya. Bertemu saya kah? Iya, salah satunya bertemu Anda dan diundang di sini tuh yang benar-benar udah Kesan terindah. kesan nih. Oke. Terindah ya, bisa dikatakan terindah. Ya karena jujur saya pertama pindah ke sini tuh susah dapet teman gitu. Soalnya Iya. gimana ya? Bukan saya sombong atau gimana, cuman lebih ke gimana sih berteman kalau nggak satu frekuensi. Frekuensi ya, kayak nggak bakal jalan gitu kali. Iya, susah gitu. Oh, oke. Di sini ngomong apa, di situ ngomong apa. Bukan milih-milih teman, bukan gitu loh. Cuman lebih ke gimana gitu ya. Kesan terindahnya ya pertama bisa menuntut ilmu langsung dari orang yang Masya Allah gitu loh. Ya. Dari guru-guru yang Masya Allah juga, beliau-beliau Kompeten semua. juga ya. Kompetennya jangan diragukan. Iya. Jadi di samping unggul di dalam religion ya. Religius kita berkompeten juga. Iya, dari segi akademik juga mantap-mantap sih. Ini bener-bener nggak tahu lagi harus ngomong apa sih. Iya. Sampai gitu. Iya. Syukur banget. Gitu sih. Paham. Kesan terindahnya ya yang pertama itu. Yang kedua ya bisa dipertemukan dengan teman-teman yang oke gitu, enjoy, bikin saya betah gitu kan di sini. Jadi kan kita kan sekolah kan nggak cuma harus betah di pelajaran gitu kan. Percuma kalau di relasinya nggak betah kan tetap Iya. aja
Iya. Kita pasti memiliki beban nanti nggak betah gitu kan. Pindah-pindah lagi nggak jelas. Dan gitu. juga nanti ada kayak cerita buat di masa depan ya. Oh, oh. Kesannya gitu. Kesannya tuh iya bisa buat cerita di masa depan nanti gitu. Iya. Saya tuh di sini gini 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 gitu kan. Iya. Ya seperti itu. Yang terakhir mungkin kesannya Ya. yang terindah buat ini sih ya kenangan. Iya. Kesannya tuh di sini tuh banyak banget ninggalin kenangan gitu. Iya. Walaupun kenangannya tuh yang berbentuk kayak menyakitkan, kadang Iya. menyedihkan. Ya namanya Namanya hidup kan. iya nggak selalu indah kan. Ya nggak selalu. Ya. Oh, intinya itu sih bakal menjadi kesan yang terindah. Walaupun kenangannya tuh ini, Dengan pahit. tapi terasa di masa depannya tuh kayak Oh iya gini. kebahagiaan tersendiri gimana sih? Iya gitu. Paham. Oke, untuk kesan dan kesan itu ya, jadi ya selama Iya. di Alfurqon. Barangkali ada kritik dan saran nih untuk SMK Alfurqon supaya dari baik menjadi lebih baik ke depannya gitu. Gimana nih Mas Haikal? Kritik Menurut dan saran. Mas Haikal. Santai Aduh, aja ya. Rada. Santai. Ini lebih ke bahaya. Enggak bahaya kok, santai. Saran. Oke. Kan namanya manusia berhak bersuara ya. Oh apapun iya itu. benar sekali itu. Untuk kritik dan saran ya. Kritik dan saran ini menurut saya pribadi ya. Kritik dan sarannya sih pertama untuk kritik dan saran saya harus berhati-hati sekali nih, harus mengolah katanya harus berbahaya ini kalau ceplas-ceplos. Pulang dari sini saya diserang. Di take down videonya disuruh di take down. Enggak kok enggak apa nama di sini mah. Kritik dan saran. Ya. Mungkin dari saya lebih untuk peraturan nih, peraturan sekolah dulu ya mungkin ya. Ya. Kalau buat masalah perizinan, Ya. masalah perizinan itu udah efektif banget. Mungkin karena banyaknya angka kebohongan Ya. pada siswa-siswi kita itu pakai surat jadi susah dipercaya. Sebenarnya sudah efektif pakai WhatsApp ini. WhatsApp apa? Keluarga, grup keluarga. Oh ya, grup keluarga. Wali apa? Wali murid. Oh Iya. iya. Itu sudah efektif banget. Mungkin bisa perizinannya lebih dari situ. Oh iya. Maksudnya cukup Biar dari wali murid murid saja. Biar ada terlebih bukti lagi gitu ya. Lebih terbukti. Kayak nggak perlu yang harus VC gitu. Ya. Kalau untuk urusan yang bukan sakit, di luar sakit mungkin nggak apa-apa. Bapak ya. Cuman kalau kritik saran saya sih lebih ke kalau mau ya ke orang tuanya langsung aja gitu. Oh iya. Kadang kan ada itu yang keseliru ke kontaknya, ke nomornya si siswa sendiri. Ya. Barangkali kayak nanti tuh dimanipulasi gitu. Oh iya. Itu. Soalnya banyak sih, soalnya yang saya lihat tuh masih banyak. Jadi lebih efektif ke wali muridnya langsung. Udah? Atau ada lagi nih? Banyak. Bentar. Santai Untuk aja, santai. mempersingkat waktu aja lah. Mungkin sedikit aja. Kebanyakan nanti saya bahaya gitu kan. Termasuk jurang apa enggak? Terus untuk ini gerbang. Oh iya. Misal Pak. peraturan masih di ruang lingkup peraturan nih. Iya. Untuk gerbang sih sebenarnya udah efektif ya. Ya. Kan ada tuh jam istirahat nggak boleh keluar. Ya. Iya. Kemarin saya dapatkan langsung di lapangan ya. Ada tuh saya lihat siswa itu kayak dapat tindakan agak nggak menyenangkan sedikit gitu dari penjaga gerbang. Iya. Apa? Boleh disebutin di sini? boleh. Itu maksudnya kayak hal apa yang buat tidak menyenangkan itu? Ya kayak kontak fisik. Oh, Cuman iya. kurang menyenangkan gitu. Oh iya, Pak. Siswanya cowok. Iya. Penjaganya juga cowok. Kurang menyenangkan kontak fisik yang saya lihat. Aduh kok gitu. Saya bukan mau membela, bukan mau pro ke sini, kontra ke sana enggak gitu. Cuman saya lebih ke kasihan gitu loh. Gini, kalau emang nggak diperbolehkan, mungkin kan bisa bicara dengan baik-baik gitu. Walaupun mungkin ya manusia punya emosional, punya ego gitu kan. Tapi kan kita tuh kan sama-sama hidup di ruang lingkup sekolah gitu. Yang dari penjaganya mungkin ya dia menjalankan tugasnya dengan baik, yang sebagai siswa juga dia menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi nggak perlu ada kontak-kontak fisik kayak gitulah. Kita sekarang kan zamannya nggak kayak gitu loh. Iya. Jadi saya agak sedikit kurang mengenakan dilihat sih. Apalagi di situ posisikan banyak siswa yang lain. Bikin itu tuh reputasi sekolah nanti kan rusak kalau begitu. Oke. Kritik saran dan saya itu ya yang masalah gerbang ya tolonglah
Ya. Kalau bisa komunikasi dengan baik. Oke. Siswa juga bukan hewan kok. Bisa komunikasikan dengan baik, diajak ngobrol dengan baik gitu kan. Oke. Ya seperti itu aja, udah nggak usah Udah. banyak-banyak. Udah. Ngeri gitu kan, Ngeri. bahaya. Santai aja padahal di sini mau bersuara Iya, apapun itu. enjoy. Enjoy di sini mah aman. Barangkali aus minum dulu. Enjoy. Enjoy. Oke, kita cheers. Oke. Kan kita nih sebentar lagi lulus ya. Mas Haikal bentar lagi lulus nih. Iya, oke. Kita bicara masa depan ya, nggak apa-apa ya. Oke, siap. Oke. Planning Mas Haikal di masa depan tuh apa sih? Kuliah kah? Kerja kah? Atau kuliah sembari kerja? Bagaimana Ah, tuh? Kalau menurut planning aja nih. Iya. Kalau planning sih planning kan berdasarkan keinginan Ya, kan. keinginan. Based on keinginan. Ekspektasi. Tapi Keinginan jangan sih- tinggi-tinggi. Iya. Soalnya takut jatuh, sakit Iya, kalau sakit. ketinggian. Iya. Keinginan ya, planning. Ya. Planning tuh pengennya dari sini selesai, saya itu lanjut kuliah, Kuliah. pengennya. Ya. Tapi nggak tahu nanti kan. Kita Kuliah. bahas keinginan dulu, Oh, planning aja dulu. Kuliah gitu kan. Pengen kuliah di perguruan tinggi untuk masuk ke fakultas prodi hukum gitu. Hukum. Pengennya. Oh, Soalnya mantep. bukan lagi gimana ya. Background keluarga tuh orang hukum soalnya. Oh, Ah. iya. Orang-orang hukum, jadi saya tuh pengen ikuti jejak mereka lah. Walaupun nggak bisa ngikutin dari jejak abdi negara, Ya. bapak saya bisa banyak cabang-cabang lain yang terjun di dunia hukum gitu. Oh, Itu oke. pengennya. Tak lain tak bukan Amin, sih, amin. lebih ke pengen ngebahagiain orang tua aja. Iya, pastinya. Iya, pastinya. Itu poin penting dasar utamanya. Yang kedua ya emang cita-cita gitu kan. Oh, iya. Heeh. Mau memberantas korupsi di Indonesia kan? Iya, soalnya apa? Berdasarkan banyak nih Iya. kasus di peradilan yang tuntasnya tuh nggak jelas gitu loh. Kita masyarakat nggak tahu Ah, apa nih ah. tuntasnya ya. Iya, jadi kayak kasus yang gitu. Itu tuh banyak manipulasi. Iya. Sumpah saya tuh greget lihat dari sidang awal pertama tuh. Iya. Dari nggak sesuai BPA lah segala macem. BAP kok BPA, Iya, maaf. BAP lah nggak sesuai segala macem. Ada yang katanya dimanipulasi gini. Skenario nya terlalu, maksudnya rumit gitu. Iya. Jadi saya tuh pengen masuk ke sana. Ya cita-citaku ya biar semuanya teradili dengan baik gitu. Sesuai kasihan prosedur gitu yang loh. berlaku kah? Iya benar sekali itu, sesuai prosedur yang berlaku. Benar. Itu cita-cita yang pertama Ya, awal amin, itu amin, planning. amin. Ya amin lah, Iya. doain ya. Iya. Gue pasti juga doain ente. Pasti. Iya. Amin. Amin. Tuh untuk kerja berarti jadi hakim. Mungkin gini, kalau untuk profesi sih mungkin Profesi kalau gimana misal tuh? planning jadi sesuai berjalan dengan mulus ya. Iya. Otomatis kan nanti habis kuliah kan ada tuh kayak apa ya singkatannya saya lupa, sorry. Intinya kuliah lagi 1 tahun, kuliah profesi advokat. Oh iya. Iya, saya pengen ke advokat, pengen jadi pengacara. Ya itu, pengen jadi penasihat hukum aja gitu. Mungkin kalau ada lowongan hakim kah apa kerja di bawah lembaga naungan lawyers atau hukum-hukum itu mungkin ya bisa dipertimbangkan lah nanti. BTW, Kenapa? ini pasti penasaran gak sih? Iya. Kok dari marketing muter-muter ke apa sih Iya. hukum gitu ke lawyers? Apa? Santai Gitu aja loh. di sini mah. Maksudnya Barangkali nanti Mas Haikal jadi pengganti Hotman Paris kan? amin ya Allah. Tuh. Soalnya gini loh, Kan Mas Hotman. bukan lebih ke muter-muter tidak sesuai jurusan ya. Cuman saya tuh cita-citanya emang mau lawyers, terjun Iya. ke lawyers, bisnismennya juga balance. Iya. Gitu. Dan itu kenapa enggak kan? Untuk Soalnya ilmu itu. seorang profesi advokat tuh ya harus bisa dong punya sampingan. Ya. Karena dia kan belum bukan PNS gitu, bukan Ya. golongan PNS. Walaupun PNS juga aslinya kan bisa sih sampingan Iya. jadi bisnismen. Nggak Apalagi masalah. kan, apalagi marketing itu kan dari public speaking dilatih banget kan ya. Iya benar Nah, sekali. itu kan profesi itu juga kan butuh banget public speaking, terus Iya. kayak berpikiran kritis, kayak Benar. mencari jalan keluar dan sebagainya kan. Iya itu benar sekali. Itu sih baru cita-cita ya. Iya. Untuk kerja ya mungkin ke situ, tapi kalau mungkin nggak sesuai planningnya, Iya. mungkin lebih ke bisa cari kerja mungkin nanti. Tapi ya tetap di bidang marketing kerjanya. Oke. Nggak Soalnya- mau nyoba ke TKJ. Saya nggak punya basic apa-apa di TKJ. Nanti sana kerja nggak jelas. Gak apa-apa kan. Oke. Kira-kira untuk kedepannya seperti itu ya. Iya, seperti itu aja. Mungkin yang penting ya
kita Enjoy berdoa aja ya. ikhtiar dulu mungkin Iya, ya. Oh, Biar dulu dan sebagainya ya. Oke. iya. Untuk sekarang mungkin cukup ya Mas Haikal ya. Oke, siap. Terima kasih sekali Nanti Mas kita Wahyu. lanjut kapan-kapan lagi, oke? Oke, enjoy aman. Enjoy ya. Nanti Enjoy. kita barangkali teman-teman yang nonton banyak dan sebagainya nanti bisa di sini ya. Oke? Boleh, langsung siap. Dan terima kasih untuk penonton yang sudah setia sampai sini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, oke? See you. See you. Dadah.